Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Karena saat ini masih pandemi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker jika keluar rumah. Baik, perkenalkan sebelumnya nama Ibu adalah Ibu Ellen Nurdiana. Ibu adalah guru PPKN yang akan mengajar kalian 1 tahun ke depan. Hari ini kita akan mulai bab pertama, yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita membahas materi ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Menjelaskan pengertian, sifat hakikat, unsur-unsur pembentuk, serta fungsi dan tujuan bangsa dan negara dengan tepat. Yang kedua, menguraikan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme dengan baik. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa berupa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Baiklah, kita akan melihat gambar di sini. Coba sebutkan nama suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentunya banyak sekali, bukan? Contoh, ada suku Batak, ada suku Dayak, suku Asma, suku Togutil, dan suku Baduy, dan banyak lagi suku-suku yang lain. Suku bangsa tersebut memiliki peran penting dalam terbentuknya negara Indonesia. Didukung persamaan cita-cita dan tujuan di tengah-tengah perbedaan suku, terbentuklah negara Indonesia. Suku-suku itulah yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Bagaimana dengan hakikat bangsa dan negara? Nah, marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Pertama, mengenai hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebenarnya telah banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian bangsa. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bangsa. Yang pertama kita lihat pendapatnya A. Jalopsen dan Lickman. Mereka mengatakan bahwa bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik atau political unity, yang artinya bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Yang kedua, menurut Ernest Renan, bahwa bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Yang ketiga, pengertian bangsa menurut F. Ratzel. Ia mengatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya, yang disebut dengan paham geopolitik. Dan yang selanjutnya menurut Otto Bauer. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. 3. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Yang keempat, keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara. Ada 4 unsur terbentuknya negara, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Pengertian negara menurut beberapa ahli.
Roger F. Salter bahwa negara adalah alat, agensi, atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Menurut Luqman, negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Yang ketiga, menurut Hegel, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintetis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Menurut Josh Jelin, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Menurut Karl Marx, negara adalah alat kelas yang berkuasa, kaum borjuis atau kapitalis, untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain, atau proletariat atau buruh. Menurut Ken Block, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Selanjutnya mengenai sifat hakikat negara, yaitu dibagi tiga, ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan mencakup semua. Penjelasan dari masing-masing sifat tersebut, yaitu sifat memaksa adalah negara mempunyai sifat memaksa, yaitu negara mempunyai kewenangan untuk mewajibkan semua warga masyarakatnya untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sifat monopoli artinya suatu negara juga memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan. Sifat mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Selanjutnya, proses terjadinya suatu negara dibagi tiga, secara alamiah, secara faktual, dan secara pendekatan teoritis. Secara alamiah yaitu persekutuan masyarakat, kerajaan, negara atau state, dan negara demokrasi. Secara faktualnya ada melalui proklamasi, separatisme, aneksasi, innovation, asesi, kesi, dan fusi atau peleburan. Dan secara pendekatan teoritis ada teori ketuhanan, ada teori perjanjian, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori hukum murni. Selanjutnya, fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara secara universal dapat diuraikan, yaitu ada fungsi diplomatik, fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, dan fungsi pengawasan. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat sejarah pembentukan dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Berikutnya mengenai susunan dan bentuk kenegaraan. Susunan negara itu dibagi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan bentuk kenegaraan itu dibagi empat, yaitu ada serikat negara, ada negara uni, ada bentuk kenegaraan corak khusus, dan bentuk kenegaraan yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Selanjutnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan NKRI. Pengertian NKRI bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan melalui proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan tujuan NKRI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara yang sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya alinea yang keempat. Begitu juga dengan fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Pembukaan dan sifat 5 terdiri atas 4 alinea. Fungsi dan tujuan KRI yang ada di dalam pembukaan yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme. 1. Semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan sehingga memandang bangsa lain lebih rendah. Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Selanjutnya, patriotisme. Adapun penerapan patriotisme di dalam beberapa lingkungan, yang pertama ada pada lingkungan keluarga. 1. Membantu orang tua bekerja. 2. Menjaga ketenangan ketika kakak sedang belajar. 3. Menghormati sikap anggota keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah bisa memberikan bantuan dana kepada korban bencana, memberikan bantuan kepada panti sosial, dan menengok teman yang sakit. Selanjutnya di lingkungan masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong, memberikan makanan kepada tetangga, memberikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, menengok tetangga yang sakit, dan memberi bantuan dana untuk kegiatan masyarakat. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.